Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Senin, 29 Mei 2023. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dan pengarah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Mami untuk doa pembukaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Abraham Dotulong bersama istri saya Ibu Tika dan anak pertama kami Anaya Dotulong secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4 dengan tema menerima kuasa Roh Kudus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang untuk mengatakannya. Untuk menggali lebih dalam firman ini, kita akan dituntun dengan 2 pertanyaan sebagai berikut. 1. Kehadiran Roh Kudus berwujud. Ayat 3. Lidah-lidah api. 2. Apa yang terjadi sewaktu para murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Ayat 4. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih kakak dan mami untuk pertanyaan dan juga jawaban yang ada dalam pembacaan Alkitab tadi. Demikianlah penjelasannya. Kisah turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta berdasarkan Alkitab membuktikan bahwa Roh Kudus tidak dapat dikuasai, diatur, diperintah, ataupun dikendalikan oleh manusia. Sebaliknya, Roh Kuduslah yang menguasai, mendorong, mengendalikan, dan mengubah cara pandang, pemahaman, sikap, perasaan, dan tindakan manusia yang menerima kuasanya. Para murid yang sebelumnya takut dan menutup diri, akhirnya berdiri di depan khalayak ramai. Mereka yang sebelumnya diam tak bersuara, kini tampil bersaksi bagi banyak orang dari berbagai suku bangsa. Dalam tanda seperti lidah api, Roh Kudus hadir untuk menerangi, menghangatkan, serta menggelorakan semangat orang-orang yang dipenuhinya. Roh Kudus sanggup mengubah seseorang yang takut menjadi berani. Namun,
Tidak semua orang yang berani itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Seseorang bisa saja menjadi berani karena ambisi, berani karena memiliki banyak dukungan, berani karena diiming-imingi hadiah menarik, atau pun berani melawan ketika sedang terdesak. Perbedaan ini terlihat jelas pada dampak dari tindakan berani yang kita lakukan. Kisah Para Rasul 2 memberikan contoh keberanian akibat pekerjaan Roh Kudus. Petrus dan para murid lainnya berani menyatakan kebenaran dan memberitakan kabar baik. Dampak dari pekerjaan Roh Kudus adalah keberanian kita untuk bersaksi, memperkenalkan Allah yang berkarya melalui Yesus Kristus. Roh mengubah dan menggerakkan manusia sehingga tidak gentar dalam memperkenalkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kasih, dan damai sejahtera. Di dalam tanda-tanda itu, karya Kristus menjadi semakin nyata dan sempurna. Keberanian yang bersumber dari Roh Kudus tidak terfokus pada hasil yang diperoleh untuk diri kita secara pribadi. Keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus lebih terarah pada bagaimana orang lain melihat, mengenal, dan mengalami kemuliaan Allah melalui diri kita. Di Yerusalem pada waktu itu, para murid dipilih Allah untuk menerima Roh Kudus yang membuat mereka sanggup berdiri dan berani berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Yang menarik, Roh memampukan Petrus dan para murid lainnya untuk bersaksi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh sesamanya manusia. Saat ini, di tengah dunia yang masih menolak Yesus, Allah pun mau memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami karya Roh Kudus yang sama. Mungkin masih terbesit ketakutan ataupun keraguan, tak kala melihat berbagai hal yang tidak menyenangkan terjadi di sekitar kita. Namun percayalah, Roh Kudus sanggup menumbuhkan dan memekarkan keberanian bagi setiap orang yang layak menerima kuasanya. Jika kita membuka hati untuk terus mengalami kuasa Roh Kudus, maka hidup kita setiap hari akan menjadi khotbah terbuka bagi banyak orang. Dengan Roh Kudus, seorang Petrus berkhotbah, banyak orang paham lalu bertobat. Dengan Roh Kudus yang sama, kita berkhotbah, bersaksi dalam tindakan, maka banyak orang akan mengenal Kristus, bertobat, selamat, serta memuliakan Allah. Mari kita melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang ada di sekitar kita. Terus bersama-sama yakin dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk selalu memuliakan Allah dan meletakkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam dari kami di Bintaro Jaya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.